Pemirsa, ini semakin malam acara kita semakin panas. Masih ada yang mau nambahin? Ya. Minta waktu sedikit. Pak Silakan, Karni. sebentar, Pak. Nanti dulu. Pak Karni. Sebentar, Pak. Saya dulu ya. Iya, sebelum beliau saya mau Ya, nanggapin dia dulu. mau nanggapin ini. Saya mau Bukan nanggapin nanggapin. Iya, biar sekaligus nanti dia nanggapin saya juga. Enggak apa-apa, Pak. Oh iya, silakan. Saya nanggapin dari Bang Hotma tadi mungkin sudah ya dari kemarin ini menghina saya terus-terusan. Oke lah, saya ini dari kampung, saya datang ke Jakarta, memang seperti ini abadanya, tetapi saya ini betul-betul ingin menjelaskan semuanya, ya semuanya itu di arti itu transparan dan saya kira seterang-terangnya dan saya tanggung jawab sepenuhnya, ya kan. Jadi Bang Hotma ini terlalu mungkin ya menghina terus-terusan dari kemarin tadi, terus dari Bang siapa ini? Robinus ini saya perlu klarifikasi ya. Itu 1 tahun yang lalu memang saya ada masalah. Itu kronologi itu saya dulu punya perusahaan jamu, tak jual, sudah tak jual ya. Tak jual ke orang, kemudian orangnya itu ditangkap ya. Ditangkap, kemudian saya ini ada panggilan tapi sepertinya saya ini mau bukan tersangka, maksudnya ini dikait-kaitkan. Kemudian saya dengan Bang Nasar ya orang dekat Bang, beliau juga di Komisi 3, kemudian saya ngomong seperti Bang ini ada masalah seperti ini. Ini kronologi seperti itu. Jadi saya punya perusahaan jamu udah tak jual itu seperti itu ya. Jadi ini perlu diterangkan. Pertama adalah biar semuanya di sini ya. Saya ini dari kemarin kan saya hanya klarifikasi masalah saksi-saksi, tetapi saya tidak ada niat baik dengan mungkin dengan Mas Anas maupun Bang Bang Nasar gitu ya untuk memojokkan segala. Tetapi saya itu bicara fakta bahwa sidang yang selama ini saksi-saksi meringankan maupun ini bohong, itu sudah seperti itu ya. Jadi tegas sekali itu bohong. Tadi malam itu saya ada nomor teleponnya ya, jam 22 ini Bang Nasar ini telepon ngomong dengan saya supaya saya tidak ikut campur bicara seperti ini karena ya dia tahulah, saya tuh tahu semuanya tentang dia ya kan. Kemudian saya suruh pulang ke Cilacap, kemudian orang-orangnya tadi siang juga sampai teror ngancam lagi ya dengan segala macam cara ya kan. Ini jelas sekali seperti itu. Baik, ya kan? sebentar Bang, biar saya jawab. Ini saya dapat berita ini. Memang dia telepon, tapi untuk mengatakan jangan kamu berbohong. Apa kamu lagi mabok? Istrimu yang 4 itu aja urusin. Itu yang pembicaraan tadi malam. Gak ada yang lain. Jadi jangan dibuat orang karena miss call begitu, karena memang dia tidak mau mengangkat, ingin menyampaikan, kamu jangan, apakah kamu lagi mabok enggak? Itu pertanyaannya Pak Nazarudin tadi malam ke saya. Tadi dia katakan, saya mau bertanya, apakah dia lagi mabok? Jangan-jangan lagi mabok dimanfaatkan orang. Uruslah istrimu yang 4 itu. Itulah pesan dari Nazarudin ke saya. Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Demi Allah nih, nanti dulu. Itu yang mau dulu, disampaikan Bang. gitu loh. Itu tidak seperti itu. Jadi begini dia, Pak Karni. dia telepon itu gini, saya suruh pulang ke Cilacap. Kamu itu sekarang kerja apa? Gak usah lah ikut-ikut seperti ini, ya kan? Kalau kamu mau uang itu tolong sama si Daniel, uang saya ada 28 miliar. Silakan tagih, itu ambil buat kamu sana, kamu pulang ke Cilacap. Tapi kamu tolong jangan ikut-ikut seperti ini. Itu seperti itu. Kalau saya katakan istri 3, istri 4, istri saya 3. Istri saya 3 terus terang. Ya, saya jelaskan di sini. Oh, ya. Tetapi istri 3 itu semua sah. Semua sah, alhamdulillah akur semuanya. Itu seperti itu. Ini saya jelaskan. Ya kan? Akur semuanya. Enggak. Itu seperti kalau 4 ini masih kurang 1 lagi 4. Ya kan itu saya minta yang lain diam, karena yang lain ini penakut. Anda doang yang berani.
Iya. Otaknya si Pasek ini otaknya. Iya, makasih Pak Karni. Saya mau tanya aja ke Pak Cilacap ini. Ya. Dia tadi mengatakan apa adanya. Ya. Kalau menurut saya pasti ada apa-apanya. Saya mau tanya Pak Cilacap. Pak Cilacap kenal nggak dengan Dayat Baskoro Heri? Saya kenal. Mereka mengatakan pada saya tidak kenal dengan saudara. Oke, satu Sekarang dulu. disumpahin aja. Sebentar. Yang kedua, Pak saudara yang dari Cilacap, ya, pernah tahu nggak ada namanya Saiful Bahri, Saiful Fahmi? Pernah tahu nggak? Saya mau uji ini benar nggak ini orang? Kalau Saiful Bahri dan Saiful Fahmi itu saya tidak tahu. Saya tidak kenal. Tapi kalau yang Baskoro, Dayat, Heri, itu saya kenal. Baik. Saudara Saksi kan mengatakan dari kemarin aktif mengikuti persidangan. Saya mau uji dulu Pak Karni ini. Aktif mengikuti persidangan. Ya, saudara Cilacap. Pernah tahu nggak ada Saiful Bahri, Saiful Fahmi diperiksa di persidangan? Saya tidak tahu waktu itu. Saya yang tahu itu Dayat ya, yang masalah. Baik. Saudara Cilacap ini dengar nggak pengakuan dari Baskoro di persidangan? Tidak benar. Dengar tidak, bukan tidak benar. Oh, saya dengar. Dengar nggak Baskoro mengatakan bahwa yang hadir dalam persidangan bukan Saiful Bahri dan bukan Saiful Fahmi? Dengar nggak? Nggak dengar. Ya? Gimana? Nggak. Ulangi lagi. Dengar nggak Baskoro mengatakan dalam persidangan bahwa yang dihadirkan oleh KPK dalam persidangan bukan Saiful Bahri dan bukan Saiful Fahmi? Jadi gini, ini Enggak, kan saya tanya, dengar nggak, itu aja. ini bukan pengadilan, Bukan pengadilan. Saya mau menguji. Ini bukan Sebentar, pengadilan. Sebentar. Jadi gini, Sebentar Pak. ini bukan pengadilan. Sebentar. Nanti dulu, Sebentar. ini saya klarifikasi. Sebentar, tidak perlu. Saya mau tanya. Dengar nggak? Loh, Nggak. ini bukan Coba jawab. pengadilan. Dengar atau tidak itu saja. Ya, bahkan ini bukan pengadilan. Kalau ditanya, ini Jawab saja. ini kalau ini penasihat hukum. Kalau di pengadilan boleh tanya seperti itu. bukan. Saya ini kan Nggak. di sini, saya klarifikasi. Yang saya tahu, nanti dulu, sudah mengatakan saya klarifikasi di sini. bahwa kesaksian saksi itu bohong. Saya klarifikasi di sini apa yang saya tahu. Iya. Yang tidak tahu saya tidak tahu. Iya, udah. Tetapi di sini semua seolah-olah ngeroyok saya semua di sana yang bilang bohong, ada begini. Lah ini bagaimana? Ada yang dihina, saya dihina. Semua ini apa? Bukan. Ini ditonton oleh orang banyak. Saya dihina seperti itu. Siapa yang menghina? Saya bertanya. Saya ini klarifikasi Iya, bahwa ini tidak benar, ini tidak benar. Itu seperti Saya ini sangat tahu. menghargai saudara Ya kan? dan sangat Kemudian di sini hormat. ditanya seperti di persidangan. Lah, Ini bukan. ya, saya bingung. Saya bukan orang hukum, saya tidak tahu hukum. Saya tidak tahu hukum. Yang saya tahu adalah Nasar yang punya tower permai, yang punya perusahaan itu adalah Nasar, bukan Anas. Itu ini seperti itu. Bukan begini Jadi loh. ditanya-tanya begini-begini, saya Sebentar nggak Pak tahu. Karni. Ya kan? Ini kita mau uji Ya. ini. Ini saya dikeroyok Sebentar, semua, Pak. hampir semua orang ngeroyok saya. Enggak. Padahal saya demi Allah Soal dia bicara apa berkata adanya. benar atau tidak, itu hak pemirsa percaya nggak percaya. Jadi saya minta Anda tidak menginterogasi. Apa yang Anda mau tanggapi aja. Ya, baik. Bukan interogasi saya, Pak. Ya. Ya, baik. Saya anggap ini bukan saksi untuk malam ini, Ini bukan saksi, saya bukan saksi, Iya, tetapi saya baik. hanya klarifikasi. Iya. Saya tahu Nazarudin siapa. Ya, Ini itu saya Anda klarifikasi kok. itu Anda sudah sampaikan. Sebaiknya Anda berhak diam loh. Nah, saya izinkan Anda untuk menanggapi. Baik, saya sudah cukup menanggapi beliau. Karena beliau tidak mampu menjawab apa yang saya tanya. Baik, saya bicara persidangan Pak Karni. Ya, bahwa persidangan itu ya sudah mengindikasikan hakim tidak bebas dalam memeriksa persidangan. Tadi Pak Hotman sudah cerita, sudah bicara mengenai apa-apa saja terhadap persidangan. Itu satu. Yang kedua, untuk saksi perbalisan kemarin itu,
ya dari pihak KPK yang menyatakan dia itu polisi, ya, dia tidak bisa menjawab, ya, apa yang saya tanyakan tentang tata cara penyidikan di kepolisian. Seperti contoh, ya, saya tanyakan, saudara memeriksa Yulianis. Yulianis sudah mengaku bahwa dia menyerahkan memerintah agar memberikan uang kepada para anggota DPR. Kenapa hasil penyidikan di Yulianis tidak saudara tanyakan kepada terdakwa Nasaruddin? Majelis mengungkap, itu sudah fakta persidangan. Itu satu. Yang kedua, mengikuti apa yang disampaikan Pak Onam Paris, saya tanya kembali ke Pak Novel, ya, penyidik itu, ya, apakah diizinkan seseorang itu diperiksa di luar KPK? Bisa. Bisa. Apakah kalau dia diperiksa di luar KPK harus mengajukan surat tertulis kepada KPK? Dia bilang tidak. Iya kan? Apakah seseorang itu bisa diperiksa di hotel atau apartemen mewah? Ya, bisa juga. Bisa. Siapa yang bayar? Tidak bisa dijawab, Pak. Kan begitu. Jadi intinya, ya, tentang ANEF, ya, kita bertanya setelah penyidikan selesai untuk seseorang, apakah ini di ANEF? Dia tidak ngerti, Pak, mengenai ANEF. Dia tidak mengerti mengenai ANEF. Dia mengatakan expose. Saya tanya apakah expose sama dengan gelar perkara? Dia bilang mirip. Ya, sama. Itu tidak sama, Pak. Jadi hal begini sudah menunjukkan bahwa kualitas penyidik sebagian dalam tanda petik perlu dipertanyakan. Demikian, Pak. Makasih. Baik, Ibu. Terima kasih. Sebenarnya gini, kalau melihat Anas, saya melihat Anas itu memang mukanya seperti jujur. Jadi mukanya itu muka Nabi, otaknya Abu Jahal, Pak. Jangan begitu. Nah, Ada yang ngecap orang. Karena saya pikir begini. Ada nggak saya izinkan untuk melanjutkan? Karena begini, saya pikir Melanggar kode tidak etik bisa Anda dia itu, dibilangkan menghina smart. orang. Nggak bisa Tolong dibilang Anda jangan smart menghina begini. orang, ya. Saya Ya, Karena- tapi tidak boleh menghina Ya. orang. Ya bukan menghina, itu andaikan, Pak. Nggak, ya, Jadi andaikan. pikiran seperti Menghina itu. Nggak bisa, ada. Namanya itu. Jadi saya pikir dengan Saya kira pernyataan Pak Ustaz saya nggak boleh ngomong gitu. Seluruh rakyat Ya, di saya dalam cabut, sama tapi kantor andaikan. Demokrat semua. Saya minta Anda mencabut itu. Tolong dicabut Saya dulu cabut, pernyataan oke. itu, Tapi- Ya, dicabut saya dulu. kira Anda juga Ya sudah diam. cabut, oke. Tapi itu andaikan seperti itu. Jadi bukan dibilang smart, Pak. Karena apa? Banyak sekali pernyataan-pernyataannya itu yang sebagai seakan-akan membela diri. Dan itulah membuktikan kesalahan dia. Satu. Kedua, kenapa perkara ini jadi begini, Pak? Terus terang, ini sampai bagaimana disampaikan pada rekan-rekan kami tadi. Memang rangkaian itu tanya tidak menyambung, Pak. Yang seharusnya memang banyak sekali dibonsai oleh KPK. Itulah kinerja KPK waktu itu. Nah, dengan ada yang seperti hanya blunder seperti ini perkara tidak selesai sampai di mana. Banyak sekali dibilang ke saya, betul itu. Jadi bagai sampai di mana? Terputus berapa rangkaian sehingga tidak bisa menjangkau tersangka, khususnya juga Anas. Nah, ini kan sudah semuanya sudah tersajikan di persidangan, Pak. Bukti-bukti yang sudah jelas, segala macam. Nah, bagaimana disinilah diuji bagaimana ketegasan KPK untuk ke depan. Semoga ini semua akan ya menciptakan keadilan buat Nazaruddin juga. Jadi Itu saja. hasil persidangan ini, estimasi kami adalah dari kronologis semua kejadian ini, sebagai kami yang sudah pengalaman bidang ini, estimasi kami adalah Nasaruddin akan dihukum dan tersangka semua lainnya tidak akan tersentuh. Itulah yang kami alami. Itu Anda udah ucapkan. ya. Sekarang Pak Koster. Pak Pasek. Memang resiko dari Bali ya begitu itu. Karena namanya mirip-mirip gitu ya. Mirip. Ini yang bawa dari Cilacap dia nih. Tenang, Bang. Jadi yang pertama saya sangat menyesalkan sekali pola diskusi yang kesannya mencoba memindahkan arena pengadilan ke sini untuk membuat justifikasi lagi. Saya kira itu hanya bagian ketidakpercayaan diri dari tim penasihat hukum untuk membela Nasaruddin di pengadilan, sehingga perlu dukungan di luar itu secara opini publik. Itu saya kira, karena di sini kan diskusinya udah jelas temanya soal statement Anas. Tapi selalu upayakan bagaimana publik ini bisa mendukung saya sehingga pembelaan saya maksimal. Sementara publik tidak menerima honor apa-apa untuk dukungan itu. Ini joke aja. Kemudian yang kedua, terkait dengan pernyataan saudara kami dari Cilacap, ya oke lah. Mungkin beliau ini kan tamatan SMA, beliau ini pengusaha juga, nggak jadi amat juga.
masalah dia belum mampu berbicara tidak sama dengan Dr. Hotma yang udah mampu kan itu ya Bang ya. Nah ini kan tamat SMA. Tetapi prinsipnya adalah ada fakta-fakta yang dia coba luruskan. Karena dia juga pernah di sana. Karena saksi itu adalah mereka yang melihat, mereka yang mendengar, mereka yang mengalami. Dan dia mengaku pernah di Tower Permai. Dan dia bisa menceritakan kemarin itu tentang bagaimana ruangan yang sebenarnya ruangan Nasar di mana, ruangan Ibu Neneng di mana, bisa menceritakan gitu loh. Saya kira ini sebuah kenyataan yang tidak bisa dibantah. Masalah berbeda pendapat itu hal yang wajar. Saya kira itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Kalau soal itu saya bisa bantah juga. Opismo juga tahu ruangan-ruangan Ya, kita. ini kan bukan pegawai Ya artinya maksud saya kalau dia sekali masuk aja dia bisa tahu ruangan Anas begini. Tapi tadi dia kan mengatakan dia menemani terus-menerus siang malam. Itu yang kita pertanyakan. Ya, yang paling menarik adalah kemarin ketika selesai di TV One memang yang bersangkutan ditelepon dan sebagainya dan sempat saya coba rekam, nanti coba saya akan cek lagi rekaman bagaimana orang-orang Nasar menelponin dia terus meminta dia segera pulang ke Cilacap, tidak ganggu-ganggu. Saya sempat rekam, nanti saya akan cari, mudah-mudahan kalau bisa silahkan kita siarkan nanti, kita dengar rame-rame. Kalau memang dia tidak ada apa-apanya, ngapain dia harus dihubungi? Bolak-balik sampai tengah malam dan sebagainya, diteror terus. Dan pertanyaan yang aneh, kenapa setiap ILC ini Nasaruddin bisa komunikasi terus dengan penasihat hukumnya, padahal dia dalam posisi di penjara gitu loh. Sangat privilege sekali, kan itu istilahnya. Ini biar masyarakat juga tahu. Begitu luar biasa memang beliau ini, sehingga bisa diperlakukan sangat istimewa. Mungkin karena begitu masif tingkat korupsi yang dilakukan di mana-mana, sehingga mungkin menyusahkan banyak orang untuk menghalangi langkah-langkah beliau melakukan hal yang itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan tema kali ini, saya kembalikan saja tema. Saya mungkin pendapat beberapa pengamat ya saya hargai, beberapa saya setujui, beberapa mungkin tidak. Misalnya saya kira tidak pantas kita memaksakan berhadapan antara sinyal Anas kepada Pak SB, saya kira tidak. Yang saya tahu, Pak Anas itu selalu memposisikan Pak SB itu sebagai gurunya. Belajar politik dan sebagainya itu belajar terus dari Pak SB dan kami-kami pun belajar seperti itu. Dan tidak benar ada nuansa untuk berhadapan. Kemudian bahasa yang disampaikan juga saya baca di beberapa pengamat, wah ini jadi hantu Monas nanti dan sebagainya. Saya kira dalam kultur di Indonesia itu ada dikenal dengan bahasa kondisional afirmatif. Dan itu terjadi di mana-mana. Misalnya seseorang ingin meyakinkan dirinya bahwa dirinya tidak bersalah. Ketika ruang-ruang formalistik sudah tidak ada lagi, maka dia mencoba menggunakan bahasa rakyat yang kultural. Yang secara kajian linguistik antropologi memang itu diakui ada di Republik ini ilmunya gitu loh. Kata-kata itu dikeluarkan oleh Pak Anas, itu bagian daripada kondisional afirmatif tadi. Bahwa mencoba dengan bahasa rakyat untuk meyakinkan dirinya tidak bersalah. Memang kita sudah tahu, ini Wisma Atlet sudah sampai ending, menjelang ending. Mungkin sekarang keterangan terdakwa, habis itu sudah tuntutan, pledoi dan sebagainya, kemudian putusan. Nah, kemudian sudah mulai sekarang ribut soal Hambalang. Kan begitu. Sehingga statement Hambalang itulah muncul di posisi Anas Urbaningrum. Karena di Wisma Atlet beliau jadi saksi pun tidak. Karena memang kesaksian Oktarina, Yulianis, saya juga bawa transkripnya, saya juga punya videonya lengkap, dialognya jelas. Di lantai 3 itu yang berkantor tuh Neneng. Berangkasnya berapa juga jelas. Yang mengeluarkan juga dari Ibu Neneng. Yang kadang-kadang dipanggil Lala. Istilah kode, kalau sudah selesai laporan, semua itu disobek. Ada juga. Artinya begini, kan fakta-fakta itu ada gitu loh. Saya kira dalam posisi seperti ini. Katanya tadi beliau ini tidak bisa bicara kasus, tapi ini mengulas kasus. Enggak, saya tidak mengulas kasus. Hanya memposisikan Pak Anas. Ini kan kenapa? Ya tapi begini. Bicara Anas saja digantung itu aja dibicara. Ya tadi kan di sini udah membahas kasus. Walaupun dia mengantarnya protes terhadap itu, dia berhak membela kasus yang dituduhkan kepada ketua umumnya. Tapi kan bukan pembela Pak Anas dia, Pak. Jadi Bukan, posisinya yang adalah dituduhkan kepada ketua umum. saya hanya mencoba mengajak kita menggunakan logika bahwa bahasa yang digunakan itulah bahasa ketika formalistik sudah tidak ada, tidak ruang itu tidak maksimal lagi oleh peradilan opini yang terjadi. Dan saya kira waktu di TV One juga sempat dialog cukup panjang, Pak Anas menyampaikan semua dengan dialog yang cukup bagus dan itu cukup representatif. Tapi ternyata kan tidak mampu mengalahkan opini yang berkembang. Kemudian statement itulah kemudian keluar gitu loh. Statement itu keluar tidak bisa diartikan secara harfiah. Karena memang kondisinya bahasanya adalah memang kondisional afirmatif. Beberapa
Kalau saya sempat lihat di internet itu bahkan seorang Kajari di Jawa Barat pernah ketika di demo mahasiswa dia mengatakan kalau saya memang benar korupsi, kalau saya keluar nanti saya ditabrak mobil. Ah ini kan bahasa rakyat lah untuk meyakinkan bahwa dirinya tidak bersalah. Iya, meyakinkan publik. Wisma Atlet sekarang sudah mau ending. Beliau sudah posisinya jelas tidak sebagai apa-apa. Sekarang Hambalang mau diangkat. Nggak apa-apa, silakan Hambalang itu diangkat. Kita buka, tapi tolong jangan sampai ada tekanan-tekanan kepada KPK untuk memaksa seseorang itu dipaksa diperiksa hanya karena tekanan, bukan karena fakta persidangan. Kami yakin KPK sekarang bisa profesional, tapi tidak ada semua orang bisa menjamin bahwa KPK itu juga manusia di dalamnya seperti kita-kita semua. Yang setiap saat kalau kemudian ditekan secara opini, itu bisa juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Baik, saya setuju itu. Kita istirahat sejenak.